Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa kajian online Kisah Sahih para Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Fida Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan pustaka Imam Asy-Syafi'i, yang kitab ini telah ditakhrij oleh Syekh Salim Al-Hilali. Alhamdulillah, kita telah membacanya sampai halaman 147, kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang masih tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam dalam perjalanannya, dakwahnya 950 tahun dan kaumnya tidak meresponnya, tidak menjawabnya dengan baik, hanya segelintir. Lalu sampailah Nabi diperintahkan untuk mempersiapkan bahtera, kapal yang besar, yang kita pernah bahas. Tidak pernah ada kapal sebesar itu sebelumnya dan setelahnya. Wallahu alam, artinya kapal-kapal induk pun yang ada sekarang, yang buatan manusia, mungkin kalah. Wallahu a'lam, begitu pendapat Ibnu Katsir. Artinya kalau kapal itu memuat binatang-binatang, hewan-hewan berpasangan dan selamat, boleh jadi. Dan Nabi Nuh membangun kapal itu ratusan tahun, umurnya 950 tahun. Perintahnya sekitar itu. Wallahu a'lam, kapal yang dibuat pohonnya saja ditanam dulu, lalu dibuat. Demikian. Sampailah ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhalan sidqi wa akhrijni mukhrajan sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Surat Al-Isra surat 17 ayat 80. Kita sampai di situ di kajian 16. Ini kajian 17. Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan wasiat tersebut dengan penuh kepatuhan, seraya berkata, "Aqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim." Dan dia berkata, yang artinya, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, yaitu kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Hud surat 11 ayat 41. Maksudnya dengan menyebut nama Allah, keberangkatan dimulai dan perjalanan diakhiri. Semua umat Islam diajarkan sejak zaman dahulu kala, yaitu Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua dalam mengerjakan amal-amal yang besar, amal-amal yang kecil, yang sederhana, tetap membaca nama Allah, dengan nama Allah. Inna Rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ajaran-ajaran mulia ini diteruskan oleh para nabi, sampailah ke Nabi Muhammad SAW, sampailah ke kita. Bahkan doa-doa di antara nabi ada yang dipakai untuk doa sehari-hari kita, walaupun itu adalah kadang-kala doa-doa itu diajarkan pada nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan juga hendaklah kita selalu mencari referensi yang akurat, yang solid, yang valid dalam
berdoa. Ya, karena doa itu doa wal ibadah. Ibadah itu perlu tuntunan, bukan ngarang-ngarang. Ya, begitu. Sampai Allah mengajarkan Nabi Nuh, ya, bagaimana berdoa sebelum naik kapalnya yang dia buat. Ya, jadi ada ikhtiar secara fisik membuat kapal, menanam pohon, dan ada bekal. Ya, yang mana bekal itu merupakan doa yang agung yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya, kepada rasulnya Nuh alaihissalam. Yaitu dan dia dan dia pun mempunyai azab yang sangat pedih, meski dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Siksanya tidak dapat ditolak oleh orang yang berbuat kejahatan, sebagaimana yang telah ditimpahkan pada orang kafir dan orang-orang yang beribadah kepada selain dirinya. Ya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun, tapi Allah juga mempunyai azab yang besar. Jadi kita menghadirkan khauf dan roja. Roja, kalau kita terperosok pada maksiat, kita bangkit dan minta ampun pada Allah. Khauf, kita takut, nggak boleh berbuat dosa sembarangan karena pasti ada balasan. Ya, kalau Allah tidak ampunkan berarti itu merupakan siksa nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yatajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuhum ibnahu wa kana fi ma'azili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia, yaitu anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ya ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Surat Hud surat 11 ayat 42. Pernah kan kita lihat ombak? Dan ini Allah beritakan dan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ya, bahwa ombak yang besarnya seperti gunung-gunung. Coba, ya, coba kita lihat gunung dan bayangkan itu ombak. Gunung itu tidak bergerak tapi kita tidak tahu, ya. Ada ayat menyatakan gunung itu bergerak, ya, tapi ini ombak sebesar gunung. Artinya ombak itu bukan satu, ya. Ombak-ombak laksana gunung-gunung, ya. Kal jibali, ya, fi maujin kal jibali. Gunung-gunung yang sebesar itu, kita lihatlah, taruhlah gunung yang paling kecil bergerak, ya, menimpa apa yang ada di atas bumi, di atas daratan. Dan kalau kapalnya Nabi Nuh kecil, sudah habis. Kalau ombak sebesar gunung, kapal kecil selesai. Berarti kapal ini besar, memang didesain, ya, Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar, yang memuat hewan-hewan berpasangan, yang memuat Nabi Nuh alaihissalam dan keluarganya. Maha besar Allah, ya, dan maha benar Allah. Ini pelajaran yang agung untuk kita, ya. Allah tidak memberi penjelasan langsung, ya, bertahap. Ya, engkau telah berdakwah 950 tahun, ya, diproses itu buatlah kapal. Nabi Nuh nggak banyak tanya, dia buat aja di hutan, buat kapal di hutan, sehingga tambah menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Ini orang gila membuat kapal di hutan, artinya jauh dari lautan. Gimana bawanya? Ya, kita suka lihat tuh nelayan membuat perahu kecil di depan rumahnya, setelah selesai baru ditarik ke laut. Nah, mereka memakai akal. Orang-orang kafir ini memakai akal. Ini kapal segini gimana? Laut jauh, ya. Kalau lihat lokasi Nabi Nuh, ya, andaikan dekat, kalau kapal itu besar, susah nariknya. Coba lihat nelayan menarik kapal, tidak mudah menarik kapal, ya.
Diperlukan beberapa orang padahal perahu kecil. Ya, coba lihat galangan kapal, didesain dekat dengan laut, bukan di hutan galangan kapal itu. Setelah selesai kapal induk langsung tergelincir. Ya begitu. Dari segi ini saja kita akan melihat keagungan Allah. Betapa banyaknya ibrah, pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Ya, begitu dakwah itu berat, 950 tahun, yang ikut cuma sedikit. Jadi kita sebagai dai, ya, mubaligh harus bersabar. Jika tidak ada yang mau dengarkan dakwah kita, nggak apa-apa. Ya, nanti Allah tanya hal balik kita, apakah engkau telah sampaikan? Ya, bala na'am, balik utus, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ya, kita pernah lihat postingan di mana seorang syekh di Saudi Arabia tidak ada yang dengarkan. Dia tetap datang dan dia ngisi kajian. Ya, ditanya, syekh kan nggak ada yang dengar, nggak apa-apa, nggak ada yang dengar nggak apa-apa. Yang ini untuk Allah, untuk diriku. Apakah engkau telah sampaikan? Ya, aku telah sampaikan. Itu sekelas syekh. Saya ya kagum melihat foto yang diedarkan di medsos seorang ulama besar, bukan dai, bukan membalik macam kita lah. Ini ulama, nggak ada yang dengar. Ya, saya bimbas kadang-kadang 10 orang, 5 orang begitu. Ya, mereka bersabar. Syekh Albani seringan di rumahnya beberapa orang. Nabi Nuh sedikit, padahal dikasih umur 950 tahun. Ya, begitu sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, ya, di sini jelaskan Allah Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah sama sekali terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Jadi jangan panik. Selebat-lebatnya hujan yang sekarang nih kita hadapi atau yang nanti akan datang, dalam penjelasan Ibnu Katsir di sini, Allah Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah sama sekali terjadi sebelumnya. Sebelum Nabi Nuh nggak ada hujan seperti itu. Dan sesudahnya, artinya sampai hari kiamat nggak akan ada lagi hujan yang sedahsyat itu. Kita bersyukur sekarang ini hujan kebanyakan bukan azab, rahmat. Kalaupun jadi azab itu karena kesalahan kita, ya, kelengahan kita. Ya, jarang sekali Allah mengazab dengan hujan. Hujan itu rahmat. Ya, gitu. Ibnu Katsir menyatakan Allah Ta'ala mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah sama sekali, ya, terjadi sebelum dan sesudahnya. Hingga gerakan air seperti gelombang yang menjulang tinggi. Tadi itu di Quran seperti gunung, gelombang sebesar gunung menjulang tinggi. Selain itu dia juga memerintahkan bumi supaya mengeluarkan air dari seluruh penjuru dan sisinya. Ya, ini dahsyat kalau Allah sudah marah ya seperti ini. Dari langit turun air, turun hujan, dari bumi keluar air. Ya, kita mungkin pernah punya tempat tinggal yang mungkin daerah banjir, itu kaget. Ya, di luar air sudah kita bendung, tapi tak tahu air itu rembas dari ubin-ubin. Itu aja panik kita. Baru keluar dari ubin retak dan lain-lain. Itu namanya apa? Air keluar, muncrat istilahnya. Kalau yang di luar di jalan mungkin kita sudah sekat, sudah bendung dengan tanggul-tanggul yang kita buat sendiri. Tapi kalau air keluar dari ubin bagaimana? Ya, ini yang rumahnya di yang sering kebanjiran akan mengalami ini. Ya. Begitu. Allah berfirman, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Maka dia Nuh mengadu kepada Rabbnya, sungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Ya, Nuh tawadu, ya, agar tidak dihukum juga oleh Allah melarikan diri dan lain-lain. Ya, Nuh minta tolong pada Allah karena sudah beratnya cobaan. Dakwah 950 tahun, umurnya 950 tahun kurang lebih.
Wa fatahna abwabas samai bima'im munhamir. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Ya. Fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir. Ya. Allah membahasakan di sini langit ya, punya pintu dan dibuka pintunya. Fa fatahna abwabas sama. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Ini penjelasan dari Quran pakai bahasa Al-Quran, itu abwab, pintu-pintu. Fa fatahna abwabas samai. Sama seperti waktu Isra Mi'raj ya, pintu-pintu terbuka, pintu langit terbuka. Jibril ditanya, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia diutus? Ya, lalu terbuka pintu-pintu langit. Kalau di sini pintu langit terbuka dalam rangka menurunkan air. Ya. Bumi ini kecil dibanding alam semesta. Ya, kita ini yang sibuk berebut tanah di bumi, kekayaan kecil sekali. Kalau air itu dilepas, habis ini bumi. Dan langit itu dilapisi. Langit pertama terus air, langit kedua terus air, begitu. Ya, dalam hadis ya. Nanti kita tarik hadis itu tepatnya bagaimana. Kalau air-air itu memang dilepas ke bumi, ya habislah. Dan bahkan wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Selain air itu turun dari langit, dan Allah juga ya menyatakan, dan kami jadikan bumi meluap, menimbulkan keadaan bencana ya. Dan kami jadikan bumi menyemburkan, dan kami jadikan bumi menyemburkan. Ya, di sini wafajjarna, menyemburkan ya mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan ya. Dan kami angkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Kapalnya sederhana, tapi gelombangnya ya demikian dahsyat, dan tidak akan pernah ada lagi itu hujan seperti itu. Ya, kapal ini benar-benar memang Allah wahyukan cara buatnya juga. Allah siapkan pada hambanya yang soleh, Rasulnya yaitu Nuh alaihissalam. Ya. Wafajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Ya, alhamdulillah anak kita menghafal surat ya. Dan surat Nuh alaihissalam, alhamdulillah. Ya. Semangat dalam menghafal, dan juga kalau bisa baca ayat arti dan tafsirnya agar lebih bermakna, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Adapun yang dimasuk dusur pada ayat di atas adalah al-musamir, paku-paku, pasak-pasak. Ya. Tajri bi'ayunina, yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami. Allah menggunakan di sini ayunina, ya. Mata kami, yaitu pengawasan. Ya, surat Al-Qamar 54 ayat 14. Maksudnya kapal tersebut selalu dalam pengawasan, pemantauan, dan penglihatan kami. Ja'a liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari ya kaumnya. Ya, begitu. Ini hukuman yang diberi. Sebenarnya hujan itu rahmat, jadi bala, bencana. Air itu ya sumber kehidupan ya. Tapi air yang melimpah jadi bencana. Allah juga berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung ya, kami
membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunu wa'iyah. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Ya, Al-Haqqah 69 11 20 ya sampai 12. Ya, jadi Allah memberi pelajaran sedikit orang yang mau beriman, ya, yang dapat azab itu banyak, mayoritas. Jadi minoritasnya naik kapal bersama Nuh alaihissalam. Yang mayoritas hancur, habis tenggelam, sampai anaknya juga. Ya, nanti ada ayatnya itu. Agar yang selamat ini tambah belajar. Lihat itu keagungan Allah, ya, agar kami jadikan peristiwa itu linaj'alaha lakum tazkirah, ya, tazkirah, ya. Al-Qurtubi mempunyai kitab tazkirah, isinya masalah maut, kematian. Jadi peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Wa ta'iyaha uzunu wa'iyah, udhun. Ya, di sini Allah menggunakan ya, telinga saja. Ya, padahal dalam hal pelajaran, fasilitas yang Allah beri mata, telinga, ya, hati, akal, begitu. Di sini Allah menyebutkan udhunun wa'iyah. Kita ingat, ya, Nabi Nuh setiap berdakwah, mereka itu menutup kupingnya seperti ini, pakai baju kayak ini. Setiap turunan-turunannya begitu. Jangan dengerin Nuh, ya. Jangan dengerin dia tuh. Dia orang gila. Setiap bapak memperingatkan anaknya. Anaknya memperingatkan cucunya. Begitu. Begitu dahsyatnya permusuhan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah gunakan yang selamat, yang mendengarkan Nabi Nuh alaihissalam, tidak menutup kupingnya, tidak menutup telinganya. Ya, ini yang selamat, yang naik kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya, linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iyaha uzunu wa'iyah. Ya, indah sekali ayat ini, ya. Banyak yang sudah hafal, tapi kadang-kadang hafal lewat gitu saja. Tapi dengan membaca perlahan-lahan seperti ini, kita akan menikmati dahsyatnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu memberitahu ratusan ribuan tahun yang lalu. Dan ini generasi umat kedua. Karena anaknya Nabi Adam punah. Sampailah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, punah, sisanya ini yang generasi yang menurunkan kita ini. Jadi kita anaknya Adam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu. Ya, ulama merumuskan seperti itu. Punah semua anak Adam kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh, wallahu a'lam. Maka kita bapak kedua setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh alaihissalam, Rasulullah Nuh alaihissalam, yang merupakan nabi dan Rasul pertama. Ini dalam surat Al-Haqqah, surat 69, 11, 12. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya, sebagian ahli tafsir mengatakan dari permukaan bumi air itu naik ke puncak gunung-gunung di bumi hingga menggenangi seluruh permukaan, dataran rendah dan dataran tinggi, pegunungan maupun padang Sahara, sehingga tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup di atas sana meski hanya sekejap, baik kecil maupun besar. Jadi selain yang di kapal, makhluk hidup itu punah semua. Itu dahsyatnya kalau Allah sudah marah. Ya, padahal mereka sudah sering nantang. Cukup Nabi Nuh, cukup Nuh, cukup debat kita sering debat. Mana azab kamu, mana azab Rabbmu yang kamu ancamkan kepada kami? Ini tingkah mereka mau begitu, degil, bodoh, sombong. Bodohannya itu mengurat, mengakar sampai ke tulang sumsum kebodohannya. Sampai Nabi Nuh ditantang, Nabi sabar. Ya, karena Nabi nggak bisa menurunkan azab. Yang dapat menurunkan azab Allah. Ya, Nabi juga nggak tahu. Suruh ancam-ancam, nanti Allah azab kamu. Ya, bahasa ininya bahasa sederhana.
kamu taat, kamu menyembah Allah saja, jangan syirik, nanti Allah mengeluarkan azab loh, begitu, dengan lembut. Mereka malah nantang, ya mana azabnya, kami lagi nunggu nih. Ya begitu sombongnya mereka. Setelah air bahnya datang, hewan yang besar, hewan yang kecil, mati semua. Ya, kecuali yang Allah selamatkan ya melalui Nabi Nuh, yang naik bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah berfirman, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkim ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh alaihissalam memanggil anaknya, ya. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ya, kejadian ini kejadian benar. Allah ceritakan kembali. Kita nggak harus menggali. Orang beriman, orang Islam yang beriman itu mudah sekali mengetahui kisah ribuan tahun, jutaan tahun, terserah mau berapa juta tahun terserah. Kalau dia percaya Al-Quran berarti dia bisa melihat kejadian-kejadian tanpa harus menggali fosil, ya, mengeluarkan duit triliunan untuk satu fosil. Ya enggak, kita cukup baca Al-Quran ini, kita imani bahwa Allah menjelaskan seperti itu. Susah mencari informasi ini. Siapa yang sanggup menulis jutaan tahun yang lalu, ratusan, ribuan tahun yang lalu? Kecuali Allah. Karena Allah memang mewahyukan. Allah yang mengirim bencana, Allah yang menciptakan Nuh alaihissalam, Allah yang menyuruh Nuh membuat kapal, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengeluarkan air dari bumi. Itu diceritakan semua. Ya, berbahagialah orang-orang beriman yang mengimani ayat Al-Quran. Agar kita tidak sombong seperti kaum Nuh yang sesat. Agar kita ikut bersama Nuh walaupun minoritas. Yang dianggap orang-orang hina oleh kaum Nabi Nuh. Sampai mereka bilang, singkirkan orang-orang yang hina situ, baru kita mau beriman. Sama seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Singkirkan itu Bilal, Ammar, itu orang-orang hina. Ngapain kami bergabung? Ya, Nabi tidak mau seperti itu. Bahkan Nabi ditegur ya dalam surat Abasa wa Tawalla. Abdullah bin Umi Maktum yang buta yang selalu ikut kajian Nabi sampai Nabi agak kurang nyaman. Ya, beliau SAW lagi berdakwah kepada kaum Quraisy pembesar. Ya, Umi Maktum datang ingin mendengarkan kajiannya Rasulullah. Rasulullah agak bermuka masam. Abasa wa tawalla anjahul a'ma. Ya, dia bermuka masam ketika datang orang yang buta. Nabi langsung ditegur. Ya, begitu. Hidayah ini ya banyak kan sering diterima oleh orang-orang lemah. Karena orang-orang lemah nggak banyak mikir. Uangnya di bank berapa, ribanya, harta yang hasil korupsi. Akhirnya susah dapat hidayah. Kalau orang lemah, dia dorong gerobak, dipanggil untuk Islam, ya insya Allah mudah, nggak ada beban. Nah, makanya orang paling buruk adalah orang miskin maksiat. Ada itu. Orang miskin syirik. Orang miskin bid'ah. Di dunia nggak dapat apa, di akhirat dapat azab. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang bahagia adalah orang kaya tapi dia beramal ya dengan hartanya begitu. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, ya mungkin teriak ini karena jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal, seperti itu kali. Wallahu a'lam. Ya bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ya langsung Nabi nyatakan orang kafir itu. Yang tidak naik kapal itu orang kafir. Kamu jangan jadi orang kafir. Ya,
wala takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Apa ini, ada dialog ini. Dalam keadaan genting itu Nabi tidak pernah nyerah berdakwah. Coba lihat. Ini air sudah mungkin menaik dari mata kaki ke sedengkul, ya, sepinggang, sedada, terus Nabi tetap, ya, begitulah seorang ayah dan Nabi dan Rasul, 3 jabatan nih. Sebagai manusia dia seorang ayah, ya, sebagai pembawa wahyu dia Nabi, dan yang pembawa risalah Nabi, naik lagi tingkatannya Rasul. Fitrah ayah memanggil anaknya yang sesat, ya, anak mau tenggelam, tapi anaknya membantah. Debat ini, ya. Yang tadi panggilannya mungkin teriak, wallahu a'lam, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang kafir. Dia anaknya menjawab, yaitu Kan'an, ya, dalam sejarah. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Ini dia pakai akal, ya. Tempat di muka bumi paling tinggi adalah gunung. Dia pakai akal, cukup gunung. Ngapain sibuk-sibuk naik kapal kamu? Memang degil ini anak, ya. Na'udzubillah, ya, begitulah kadang-kadang anak. Ada yang nurut, ada yang degil seperti ini. Yang diantara anaknya ada yang di kapal, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini yang termasuk yang membantah, berdebat, membantah ayahnya. Padahal jabatan ayahnya adalah Nabi dan Rasul. Nuh berkata, ya, Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang maha, ya, selain Allah yang maha penyayang. Nggak ada, ini azab Allah, nggak ada yang bisa melindungi. Hatta gunung, setinggi apa gunung, nggak akan bisa melindungi kamu, maksudnya gitu. Hanya Allah yang dapat melindungi. Dan Allah telah mewahyukan, kalau mau selamat ikut Nabi Nuh, ajarannya secara fisik masuk ke kapal, ya, begitu. Jelas, ya, proses dakwah Nabi Nuh yang panjang 950 tahun, dan dalam proses itu banyak cobaan Nabi Nuh. Dan Nabi diperintahkan membuat kapal di tengah hutan, nanam pohonnya dulu. Kapal itu besar, tidak ada sebesar itu sebelum dan sesudahnya, ya, begitu. Wahala bainahumal maujun fakana minal mughraqin, ya, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, yaitu anak Nuh itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ya, Safinatun Najah, ya, kapal Nabi Nuh menjadi simbol kebenaran. Orang yang ikut Quran, Sunnah, ya, alaman salafus saleh berada di Safinatun Najah, kapal yang menyelamatkan. Sedangkan yang tidak ikut, yang tidak tahu, yang bertauhid dengan benar, yang tidak ikut sunnah dengan baik, manhaj salafus saleh, tenggelam. Baik tenggelam dalam syahwat atau subuhat, ya, fitnatus syahwat atau fitnatus subuhat, ya, begitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di Safinatun Najah, ya, di zaman Nabi. Safinatun Najah ini Nabi Muhammad SAW bukan bentuk kapal, ya, ini majas, kiasan, yaitu orang yang berada selalu dalam Al-Quran, ya, dan sunnah nabinya, serta para sahabat dan salafus soleh. Khairan nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, tabi'in dan tabi'in 300 tahun. Nah, kita harus bermuara ke situ. Dan itulah Safinatun Najah, ya, itulah kapal keselamatan. Dalam hal
perjuangan Nabi Nuh tidak diragukan lagi. Ya, Nabi yang begitu gigih menjalankan tugasnya, Rasul yang amanah dengan segala penderitaannya, sampai mengeluh, ya, aku sudah menjalankan dan aku terkalahkan. Allah melihat hambanya Nabi Nuh dan Allah menggembirakannya di dunia dan di akhirat. Di dunia Nabi Nuh melihat orang yang menantang azab Allah, yang menentang ajarannya, yang menentang Nabi Nuh, yang menutup kuping, dilihatkan tenggelam. Dan di sini bahwa dinullah ini dinnya Allah, bukan dinnya keluarga Nabi Nuh, kan? Bukan dinnya Nabi Muhammad. Buktinya apa? Keluarga terdekat, anak, ya, tidak dapat hidayah. Paman Nabi Muhammad SAW tidak dapat hidayah. Ya, kakeknya juga. Paman-paman yang lain, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Ya, begitu. Ini hak mutlak Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Itu punya Allah. Allah memberi hidayah pada yang Dia kehendaki. Yahdi may yasha. Ya, begitu. Putra Nuh ini adalah seorang yang kafir dan tidak pernah berbuat amal soleh. Begitu Imam Ibnu Katsir menulis yang terjemahannya seperti itu. Ia menentang agama dan pendapat ayahnya, sehingga dia pun binasa bersama orang-orang yang binasa. Namun demikian, banyak dari mereka yang bukan dari keluarga Nuh yang selamat, karena mereka sepaham dan seagama dengannya. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan, wa najini ma'ammaya minal mu'minin, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 118. Wa qila ya aradu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidh zalimin. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, yaitu hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, ya. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Surat Hud, ya, ayat surat 14 ayat 44. Ini Allah menyebutkan gunungnya itu yang kapal bahtera Nabi Nuh tertambat namanya Judi. Sedangkan di perjanjian Bible Injil itu dibilang Ararat. Nah, ini yang kita pilih ya Judi. Judi di mana? Mungkin para pemirsa sudah memperhatikan, para arkeolog atau ahli sejarah menyelidiki Judi itu di mana, silahkan dicari sendiri. Ya, kita tidak akan detail ya tentang itu, kita hanya ikut Al-Imam Ibnu Katsir ya, karena ini pembacaan sirah ya. Silakan kalau mau menyelidiki Judi itu di mana, apakah ditemukan fosil-fosilnya dan lain-lain. Ya, banyak simpang siur, jangan percaya semua, cari yang akurat. Enggak tahu pun Gunung Judi itu enggak akan menghilangkan keimanan. Yang penting kita percaya Gunung Judi ada dan kapal itu tertambat. Jadi jangan terlalu takalluf, harus tahu di mana itu, nyelidikin. Nggak harus. Ya kalau memang pekerjaannya ahli sejarah ya silahkan. Tapi untuk orang seperti kita nggak punya ilmu, nggak usah lah sibuk. Apakah di Ararat, apakah di Judi, ya cukup Gunung Judi sudah. Ya begitu. Alal judi, ya begitu. Wa ghidal ma'u, dan air pun disurutkan. Hud 14 ya. Maksudnya air itu surut dan berkurang dari sebelumnya ya, bertahap turun masuk ke bumi menelan air. Hujan berhenti, bumi yang tadinya bergejolak mengeluarkan air terus menyerap air itu. Wa qudiyal amr, dan perintah pun diselesaikan. Begitu.
ya dahsyatnya kalau Allah sudah murka, ya begitu. Itu baru murka yang kecil. Ya, kalau murka yang besar nanti hari kiamat, di mana hadis syafaat, ya Nabi Adam, ya Rob, ya itu Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti marahnya ini pada hari kiamat. Jadi Adam diminta syafaat takut, nafsi nafsi, diriku diriku, begitu. Nabi Nuh juga nanti diminta syafaat sama, nafsi nafsi, ya begitu. Lalu Nabi Muhammad disebutkan di situ Allah tidak pernah marah, ya sedemikian rupa marahnya seperti kiamat ini, begitu. Maksudnya yaitu mereka ditimpa azab yang telah ditetapkan melalui ilmu dan kekuasaan Allah, yaitu berupa bencana yang turun menimpa mereka. Wa qila bu'adan lil qaumidh zalimin, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 44. Maksudnya mereka diseru melalui lisan kekuasaan. Mereka makin jauh dari rahmat dan ampunan, ya. Sebagaimana firman-Nya, fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Maka mereka mendustakan Nabi Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Sungguhnya mereka adalah kaum yang buta, yang mata hatinya, ya. Amin, ya, buta mata hatinya, begitu maksudnya. Suratul A'raf surat 7 ayat 64. Lalu Allah berfirman, fakadzabuhu fadajjaynahu wa man ma'ah fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina fanzur kaifa kana akibatul munzarin. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh, yang mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang diberi peringatan itu. Surat Yunus surat 10 ayat 73. Lalu Ibnu Katsir menukil lagi ayat wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu biayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sungguhnya mereka adalah orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka. Suratul Anbiya surat 21 ayat 77. Ya. Selain itu dia juga berfirman, ya, kelebihan Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu penuh dengan syarat dengan ayat-ayat yang berhubungan, ya. Lalu hadis dan asar. Fanjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma gharaqna ba'dul baqin inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kemudian kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian setelah itu, ya, kami tenggelamkan orang yang tinggal. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kuasa Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 119 121. Dan dia juga berfirman, "Wanjainahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin." Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia, ya. Ayatan lil alamin. Ya, seluruh manusia harus belajar. Ya, banyak orang menyelidiki Nabi Nuh sekedar sains saja untuk pengetahuan. Yang nggak ada manfaatnya keimanannya, bahkan nggak beriman pada Allah, pada Quran, pada hadis, tapi nyelidiki Nabi Nuh.
Ya, kapalnya di mana, besarnya kayak apa, kayunya dari mana itu. Tapi nggak ada bekas keimanan, karena memang untuk nyari duit, ya, untuk nyari fulus, untuk bikin konten. Nauzubillah. Selain itu juga firman-Nya, "Tsumma gharaqnal akhirin." "Tsumma gharaqnal akharin." Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Ya. As-Saffat 3782. Selanjutnya Allah Ta'ala juga berfirman, "Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Suratul Qamar, surat 54 ayat 15-17. Al-Quran ini mudah. Dan Allah sudah mudahkan dengan diterjemahkan dan lain-lain. Betapa agungnya agama Islam ini. Sumbernya satu, Al-Quran, bahasa Arab. Gak akan beda. Mau di Cina, di Jerman, di Amerika, di Australia, dan lain-lain. Semua sama Al-Quran. Yaitu berbahasa Arab. Satu huruf saja berubah, kita tahu. Insya Allah. Satu titik dihapus, kita tahu juga. Ya, fathah atau kasrah atau dhamma, kita tahu juga. Ya, pasti. Ya, inna nadzalna dzikra, inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kami menurunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Penjagaannya seperti ini. Diberinya ilham kepada kaum muslimin untuk membacanya, menghafalnya. Anak-anak kita menghafal. Ada aja perubahan, mereka insya Allah dapatkan itu. Dan Allah jadikan Quran ini mudah bagi sebagian manusia. Bagi yang Allah mudahkan, yang susah sampai tua nggak bisa baca Quran, ada. Orang Islam, KTP-nya Islam, nggak bisa baca Quran, ya itu rezekinya. Zaman Nabi juga ada yang tidak baca Quran, orang-orang tua. Tapi mereka cinta Quran, beriman, mau mendengarkan, minta dibacakan. Zaman sekarang sudah karena nggak baca Quran, jadi jauh dari Quran, nggak mau dengarkan Quran, nggak mau pelajari, nggak mau belajar. Hendaknya umur 40 ke atas masih belum bisa baca Quran, belajar. Ya, sampai mati, Iqra 1, Iqra 2 kalau mau pakai Iqra. Yang jelas nanti di hadapan Allah mati dalam keadaan belajar. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamah. Ya, sebaik-baik kamu adalah orang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Padahal Allah sudah nyatakan, firmankan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Ya, saya pernah duduk bersama beberapa kepsek, kepala sekolah-sekolah umum SMA. Ya, banyak anak lulusan SMA Muslim tidak bisa baca Quran, sudah SMA. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, berapa? 11 tahun. SMA 3 tahun. Ini orang Muslim nih. Kalau orang selain Muslim ya jelas, orang kafir jelas nggak perlu baca Quran. 14 tahun dididik. Seharusnya bisa lah sekolah bisa baca Quran. Ya. Dan saya waktu sekolah mengalami itu. Ya, setiap ulangan agama minta dituliskan transliteration. Transliteration Al-Quran ditulis dengan bahasa Indonesia. Qul qaf ul qul a'udzu, ya, a dikasih tanda ain, a'udzu. Susah sekali. Kalau dan ini ndaklah para dai mulai giat mengajak, ya, mad'unya pertama bisa baca Quran. Dengan bisa baca Quran dia akan dekat dengan Quran. Dengan dekat dengan Al-Quran dia dekat dengan hidayah. Nanti mengenai terjemahan alhamdulillah sudah banyak. Ya, kalau terbata-bata ya nggak apa-apa, dat pala. Saya masih terbata-bata baca Quran karena mungkin tulisannya kecil. Kalau yang besar alhamdulillah. Ya, mungkin karena mata. Tapi kita belajar Quran alhamdulillah dari kecil. Ya, di masjid terdekat dengan dapat ustadz, talaki, dibetulkan makhrajul huruf,
baca lagi sendiri tajwidnya. Sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran ini, ya. Nanti masuk ke tajwid, makhrajul huruf, usahakan benar. Ya kalau memang sudah kaku ya nggak apa-apa juga, ya. Begitu. Ada fatwa dari Syekh Utsaimin tentang itu. Bagaimana orang yang nggak bisa baca beberapa huruf? Ya nggak apa-apa. Yang penting dia usaha. Orang ajam seperti kita ini, ya seperti saya ini agak susah dalam satu huruf, dua huruf, atau bahkan lebih dari 3 huruf. Tapi yang penting berusaha, sudah dia pelajari. Ya karena Allah jadikan Al-Quran ini mudah. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan alhamdulillah sekarang di negeri barat Amerika, Australia, saya pernah tinggal 17 tahun di Australia, banyak orang mulai baca Quran terjemahan langsung masuk Islam. Ya, sementara orang Islam yang lahir Islam, ya karena nggak bisa baca Quran, pada meninggalkan Islam. Ya, di sana lahir 50 tahun baru tahu Islam, lalu belajar Iqra 1, Iqra 2. Ya saya pernah ngajar seperti itu. Ya, para mu'alaf belajar Iqra 1, Iqra 2, nggak malu mereka, umur 50 tahun. Memang susah, tapi sekarang-sekarang dia sudah berusaha memahami ayat-ayat Allah. Kita yang lancar baca Quran, malas baca Quran, ya, malas mengkajinya. Boleh baca Quran, ya sekali-sekali dengan zahar, tapi yang paling penting adalah tafsir, baca seperti ini. Ini kisah Nabi, tapi isinya Al-Quran semua. Ini kisah para anbiya, qasasul anbiya, ya, begitu. Lalu kita lanjutkan, ya. Allah berfirman, mimma khati'atim ughriqu wa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Di bumi ditenggelamkan, di akhirat masuk neraka. Ini jaminan yang gak bakal meleset. Bagaimana mereka meleset? Orang Allah sudah buktikan kok mereka tenggelam. Dan bagaimana akan meleset? Neraka udah diciptakan. Siapa yang mau ngisi? Kosong neraka. Ya ini mereka itu. Ya kita ta'in dalam bab ini karena Allah yang menetapkan. Allah yang menetapkan. Kita hanya membaca kalamullah. Ya. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Bukan Allah. Tapi mereka berbuat salah. Allah hukum di dunia. Mereka ditenggelamkan. Lalu dimasukkan ke neraka. Kapan masuknya? Ya nanti. Pada saat setelah kiamat. Sekarang mereka dalam azab kubur. Ya, azab kubur aja dahsyat. Apalagi neraka nanti. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari azabul qabri wa azabun nar. Wa jahannam, begitu. Falamma yajidu lahum min dunillahi ansara. Mereka masuk neraka, ditenggelamkan, gak ada yang nolong kecuali Allah. Dimasukin neraka, gak ada yang nolong. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Ya, malaikat juga gak bisa nolong. Nabi sendiri gak bisa nolong. Nabi Muhammad diberi salam Safah uzma, Safatul Kubra, ya, bagi kaumnya nanti, ya, yang seluruh manusia dapat, karena mereka datang ke Adam berlepas diri, nafsi, diriku. Mereka datang ke Nabi Nuh berlepas diri, tidak, aku tidak. Datanglah kamu ke Muhammad SAW. Nabi Muhammad sujud, ya, lalu dijawab syafaatnya. Ya begitu. Untuk seluruh manusia sejak Adam sampai nanti yang terakhir kiamat, ya, terakhir manusia. Yang dapat ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, begitu. Ya. Falam yajidu lahu min dunillahi ansara. Ya. Maka mereka tidak mendapatkan penolong selain Allah. Wa qala Nuh rabbi la
tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nuh berkata, ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Nabi Nuh sudah tahu watak kaumnya. Jangan sampai disisakan. Habiskan semua. Itu doa yang dahsyat dari seorang Nabi yang sudah bersabar 950 tahun. Ya, begitu. Jangan sisakan. Ya, karena kalau disisakan dia akan mengenalikan generasi yang sesat lagi, syirik lagi, degil lagi. Begitu. Jadi benar-benar doanya dikabulkan. Ya, ya Rabbi, janganlah engkau biarkan. Ya. La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya. Wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, ya masih disisakan 1-2 orang. Ya, misalkan seperti itu penjelasan saya ini. Ya, ini dialog Nuh yang sangat agung. Sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Surat Nuh 71 25-27. Artinya Nuh mempunyai pengalaman. Ya, Allah Maha tahu. Ya, ini doa Nabi. Ya, jangan sampai ada yang selamat. Hatta anaknya juga mati, anak Nabi Nuh. Kalau anaknya si Kanan ini yang di gunung selamat, dia akan melahirkan generasi sesat dan sesat dan sesat. Oleh sebab itu, setelah Nabi Adam alaihissalam, generasi kedua itu generasi tauhid. Ya, generasi Nabi Nuh yang di kapal itu generasi tauhid. Yang kafir semua musnah, dimusnahkan oleh Allah. Begitulah keagungan dakwah ini. Ya, kita jangan takut. Walaupun orang-orang kafir punya nuklir, akhirnya mereka takut sendiri sama nuklir buatannya. Ya, sekarang ini Allah menguji, mengazab sebagian negara kafir yang selalu memusuhi Islam dengan api. Ya, saat saya buat video ini masih nyala itu api. Ya, terserah mereka tafsirkan apa, tapi ini jelas. Ya, api. Waktu saya tinggal di Australia 17 tahun, saya juga sering ya beberapa kali melihat bushfire, namanya bushfire, kebakaran. Ya, alhamdulillah ya, waktu saya di sana kita nggak pernah kena sama sekali. Dan api itu melalap hutan-hutan yang ada di sana. Ya, sampai seperti bencana nasional. Ya, nanti mereka berparade setelah berhasil memadamkan, mereka pawai ya dengan bangganya. Ya, itu ada memang di negeri-negeri seperti itu. Dan Amerika biasa itu kebakaran. Tapi kali ini kebakarannya susah dipadamkan. Hanya Allah yang tahu. Itu api itu. Api itu hamba Allah, makhluk Allah. Kapan dia padam. Air itu hamba Allah. Kapan dia banjir. Kapan dia meluap. Kapan dia surut. Kapan dia kering. Ya, begitulah. Ya, manusia ini lemah sekali. Mau punya nuklir tetap lemah. Yang mejet nuklir siapa? Ya, dia mau pakai semua itu nuklir, Cina pakai nuklirnya, Rusia pakai nuklir, ya habis silakan. Ya, kita umat Islam nggak pernah takut mau mereka punya nuklir. Rasulullah menghancurkan suatu negara dengan mengirim surat saja ke Persia, ke Romawi dan Persia. Romawi menerima surat itu, ya belum beriman tapi disimpan surat itu. Persia yang degil ini membaca dan menghina Nabi. Ini siapa orang gurun pasir mengancam-ancam aku, disobek-sobek. Ya, utusannya datang mau minta upeti dari Rasulullah, ditanya, balik kamu, kami nggak akan bayar upeti. Raja kamu itu sudah mati. Kaget mereka. Dari mana ini Nabi tahu? Dari mana Muhammad tahu? Dulu nggak ada WA dan lain-lain. Ya, Nabi diwahyukan. Benar, karena mereka merobek-robek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada nama Allah di situ. Aslim taslam bismillah bismillahirrahmanirrahim min Muhammad. Aslim taslam, masuklah Islam dan Anda akan selamat. Dirobek-robek. Akhirnya kerajaannya dirobek-robek.
Dan pada saat itu raja itu yang merobek-robek dibunuh sama anaknya berebut kekuasaan. Ya Nabi diberitakan itu padahal utusan Persia sedang minta upeti. Pulang kamu, kami nggak akan bayar itu. Tadi mau dibunuh itu. Ya kalau beritanya seperti itu. Kalau tidak ada larangan internasional bahwa seorang boleh bunuh utusan, dibunuh itu sama Nabi. Karena minta upeti, nggak nerima hidayah malah minta preman, jatah preman. Ya, begitulah keagungan. Nabi Muhammad tidak punya nuklir, cukup surat ke Heraklius, ke Persia, dan hancur. Kalau Romawi bertahap hancurnya. Sampai sekarang Romawi pernah mengalami kegetiran, kepahitan, kalah melawan pasukan Islam yang gagah. Dan insya Allah kita akan mengalahkan mereka. Ya, bagian dari Romawi adalah Amerika. Ya, dan sekutu-sekutunya, dan Islam selalu dimusuhi. Ya, dan kita akan melawan dengan pertolongan Allah, dengan syariat Allah dan tauhidullah. Demikian kita cukupkan sampai halaman 153 kisah sahih para nabi, insya Allah di kajian yang ke nomor 18. Apapun yang saya ucapkan 18, 17 kadang-kadang saya lupa, tapi yang jelas ya ini kajian 17. Kita lanjutkan ke kajian 18. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.